Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala khairi man addal amanat. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Hadirin sahabat baik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali episode pada kali ini, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan rahmatnya atas izin Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya dimampukan untuk melewati hari-hari di bulan suci Ramadan dengan berbagai hal kebaikan. Dan kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan setiap apa yang sudah kita upayakan, setiap apa amal soleh yang sudah kita kerjakan, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal baik dan juga pemberat timbangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat baik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada episode sebelumnya, kita sudah belajar tentang apa-apa sih yang kemudian baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam kerjakan, anjuran-anjuran ketika melaksanakan sahur. Dan pada episode kali ini, insya Allah kita akan kemudian membahas tentang apa saja yang dilakukan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbuka puasa. Sahabat baik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu hadis dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lis-shaimi farhatani." Bahwasannya bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Yang pertama adalah farhatun inda fitrihi, bahagia senang ketika berbuka. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan bahagia ketika nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan pertama adalah farhatun inda fitrihi. Betapa bahagianya orang yang berbuka. Setelah dia kurang lebih 13 jam menahan lapar, menahan minum, dan menahan hal-hal yang membatalkan puasa, kemudian tibalah waktu maghrib atau waktu berbuka, betapa bahagia mereka-mereka yang telah melewati puasa. Kenapa bahagia? Setidaknya ada dua hal, kata ulama, mengapa kemudian orang berpuasa itu senang dan bahagia ketika berbuka. Yang pertama adalah karena alhamdulillah dengan rahmat Allah akhirnya bisa kembali menikmati makanan dan hal-hal yang lain yang sudah dibolehkan. Yang kedua adalah kenapa bahagia? Karena orang berpuasa mereka bersyukur telah menuntaskan ibadah berupa ibadah puasa. Orang berpuasa bersyukur kepada Allah, bahagia sebab mereka telah menunaikan satu perintah Allah. Apa itu? Yaitu adalah melaksanakan ibadah puasa. Dan yang kedua adalah senang ketika bertemu dengan Allah. Kenapa senang? Sebab sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, bahwasannya puasa itu milikku wa ana ajzi bihi, dan aku langsung yang membalasnya. Jadi ada kerahasiaan pahala ya yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah puasa. Maka mereka-mereka yang berpuasa penuh harap bahwasannya puasanya ini menjadi amal baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak tahu berapa kemudian kebaikan yang disimpan Allah melalui ibadah puasa ini. Sahabat baik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya yuk kita cari tahu apa sih yang dilakukan baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika berbuka puasa. Paling tidak ada empat hal yang dilakukan baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang mungkin bisa kita contoh sebagai model ya untuk kita bagaimana berbuka puasa. Apakah empat hal yang dianjurkan atau yang dilakukan oleh baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Yang pertama adalah
ta'jilul iftar. Ya, menyegerakan berbuka puasa. Artinya ketika memang sudah masuk waktu maghrib, waktu ghurubus syamsi, terbenamnya matahari, maka silahkan menyegerakan untuk berbuka puasa, tinggalkan pekerjaan yang lain, mulailah kita membatalkan puasa. Ini tertulis dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, la yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitra. Manusia itu senantiasa dalam kebaikan ketika dia mampu menyegerakan berbuka puasa. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama, yaitu menyegerakan berbuka puasa. Lantas yang kedua adalah apa yang dilakukan Nabi? Nah, Nabi Muhammad SAW ternyata kalau berbuka pakai apa sih? Rasul kalau berbuka ternyata menggunakan pertama, kalau ada rutob. Kalau tidak ada rutob, rutob ini kurma muda. Kalau tidak ada rutob, maka kurma. Kalau tidak ada kurma, maka beliau berbuka dengan beberapa teguk air. Ini tercatat dalam satu riwayat Imam Tirmizi dan juga Abu Dawud. Rasulullah SAW dinyatakan oleh Anas ibn Malik radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutobatin. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau berbuka menggunakan rutob, beberapa rutob. Qabla ayyusalliya, sebelum menunaikan ibadah maghrib. Fa in lam takun rutobatun fa'ala tamaratin. Kalau tidak ada rutob, maka kata Anas bin Malik, Rasul berbuka dengan kurma. Fa in lam takun, kalau nggak ada kurma, hasawatin min ma'in. Beliau minum beberapa teguk air. Atau juga ditegaskan dalam sabda Nabi yang lain sallallahu alaihi wasallam dalam Imam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Tirmizi, Rasul bersabda, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin." Kalau kalian, salah satu kalian hendak berbuka, hendaknya berbukalah dengan kurma. Fa innahu barakah. Sesungguhnya di dalam kurma itu ada keberkahan. Faman lam yajid, kalau dia enggak ada kurma, falyuftir ala ma'in fa innahu tahurun. Maka hendaknya dia berbuka dengan air, sebab air adalah mensucikan. Jadi apa yang dibuka atau yang dimakan, dikonsumsi oleh baginda Nabi? Ya, itu adalah rutab, kurma muda. Kalau tidak ada kurma, kemudian dengan beberapa teguk air. Sahabat yang dimati Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang dikerjakan Nabi yang ketiga? Yang ketiga adalah ini buat kita semua penting. Bahwa Rasul Shallallahu alaihi wasallam ketika berbuka puasa, beliau Shallallahu alaihi wasallam tidak berlebihan. Jadi ketika berbuka puasa tidak berlebihan. Tidak semua apa yang ada di meja langsung dituntaskan ketika itu. Ya, kalau tadi sabda yang sudah kita dengar, Rasul mungkin makan beberapa kurma atau minum beberapa teguk, kemudian langsung melaksanakan ibadah salat maghrib. Maka anjuran yang ketiga adalah hendaknya kita tidak berlebihan ketika berbuka puasa. Jadi hendaknya kita tidak berbuka terlalu berlebihan. Ya, minum air mineral, kemudian es buah juga, gorengannya 5, Masya Allah. Ya, kemudian juga kurmanya misalkan ya, Masya Allah. Jadi Rasulullah SAW menganjurkan kita, membimbing kita untuk berbuka tidak berlebihan. Bahkan dalam hadis lain Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, hendaknya perut kita ini jangan terlalu penuh. Kalaupun harus penuh, hendaknya dibagi 3, kata Nabi. Fasulusun li to'amihi, hendaknya lambung kita ini sepertiganya buat makanan. Wasulusun li syarabihi, sepertiganya buat minum. Wasulusun li nafsihi, sepertiganya untuk bernafas. Sehingga masih bisa melakukan kegiatan dengan baik. Karena kalau juga terlalu kenyang, biasanya kemudian menyulitkan kita untuk bergerak. Padahal makan itu fungsinya untuk sekadar menegakkan badan kita untuk bisa sholat, untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Jadi yang pertama menyegerakan berbuka, yang kedua kalau Nabi itu berbukanya dengan rutab atau dengan kurma atau dengan air. Yang ketiga adalah saat berbuka tidak berlebihan, sebab Nabi berbuka
makan beberapa kurma, kemudian sholat. Minum beberapa teguk, kemudian sholat. Yang keempat, apakah yang dianjurkan Nabi? Yang diajarkan Nabi yaitu adalah berdoa. Kapan berdoanya? Apa yang dibaca saat doa? Ini kita akan kemudian sama-sama belajar. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anjuran yang keempat adalah berdoa. Kapan berdoa? Satu, berdoalah selama ataupun di masa-masa kita sedang berpuasa. Ya, sebelum berbuka puasa. Jadi mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari itu adalah doanya orang berpuasa itu mustajab. Sebagaimana sabda baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, salah satu la turaddu da'watuhum as-shaimu hatta yuftiru. Ada 3 golongan yang kalau berdoa tuh fa insyaallah tidak tertolak. Salah satunya adalah as-shaim hatta yuftiru. Orang yang berpuasa sampai dengan waktu berbuka. Jadi, kapan berdoanya? Berdoalah di masa-masa saat kita dalam kondisi berpuasa. Yang kedua, berdoa. Ini yang mungkin kadang kita terlupakan. Ya, berdoalah setelah berbuka puasa. Sebagaimana yang sering kita baca itu ya. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika arhamar rahimin. Atau bacaan doa yang riwayatkan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Dhahabat dhama'u wabtalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Anjuran. Kemudian juga berdoalah setelah berbuka. Jadi setelah kita mungkin minum membatalkan puasa, habis itu berdoa. Sebab ini da'watun mustajabatun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi inda iftarihi da'watun mustajabah. Bagi seorang yang berpuasa itu ketika berbuka puasanya itu ada doa-doa yang mustajab, ya. Jadi kapan berdoa? Sebelum alias dalam kondisi berpuasa atau sebelum berbuka juga silakan perbanyak berdoa. Yang kedua adalah jangan lupa berdoa setelah kita telah membatalkan ibadah puasa. Kenapa kata ulama kemudian doa setelah berbuka itu kemudian mustahab, disukai, dan lebih utamanya berdoa setelah berbuka puasa? Sebab kata ulama, berdoa setelah berbuka adalah sebab kita berdoa setelah menunaikan ibadah puasa. Dan berdoa setelah melakukan ibadah itu amat sangat dianjurkan. Berdoa setelah sholat, berdoa setelah misalkan melakukan sedekah, dan berdoa setelah karena kita telah melaksanakan ibadah puasa, maka dianjurkan untuk berdoa. Apa yang dibaca? Silahkan berdoa apa yang menjadi hajat teman-teman sekalian. Boleh doa yang kemudian yang sampai kepada kita, misalkan doa tadi, dhahabadh dhama'u wabtalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Telah hilang kehausan dan telah basah kerongkongan dan urat-urat, kemudian telah ditetapkan pahala. Atau doa yang lainnya, sebab ada sahabat, ya, ada sahabat namanya Abdullah ibn Amr ibn As, beliau punya doa khusus ketika berbuka puasa. Bahkan mengumpulkan keluarganya, anak istrinya dikumpulkan kemudian berdoa. Apa doanya? Ini doanya termaktub dalam kitab Al-Azkar karangan Al-Imam An-Nawawi. Katanya kalau sahabat Abdullah ibn Amr ibn As kalau buka puasa doanya begini. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirali. Jadi doanya silakan. Apa yang menjadi kebutuhan teman-teman bisa kemudian didoakan atau dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah tadi 4 hal yang kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kerjakan ketika berbuka puasa. Maka upayakan 4 hal ini tidak kita lewatkan. Yang pertama, menyegerakan berbuka puasa. Yang kedua adalah kalau Nabi bukanya dengan rutab atau kurma atau dengan beberapa teguk air. Yang ketiga, berbuka tidak berlebihan. Berbuka membatalkan puasa sekedar untuk kemudian menguatkan diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi kan, kalaupun harus penuh, perut itu minimal dibagi 3. 3 sepertiga buat makan, sepertiga buat minum, dan sepertiga buat kita bernafas. Kemudian apa yang dianjurkan Nabi? Yang keempat adalah berdoa. Baik berdoa dalam kondisi kita berpuasa seharian,
itu doa-doa yang mustajab, maka perbanyak berdoa kepada Allah. Atau ketika sebelum berpuasa, ya sebelum berbuka puasa, ya mungkin ya beberapa menit sebelum berbuka puasa diperbanyak berdoa. Dan jangan lupa, ternyata yang dianjurkan justru oleh para ulama adalah berdoa setelah berbuka puasa. Karena di situ kita baru saja menyelesaikan satu ibadah yang diperintahkan Allah, yaitu ibadah puasa. Maka ketika sudah selesai ibadah, dianjurkan untuk kita berdoa. Apa doanya? Boleh doa yang biasa kita hafal, Allahumma lakasumtu dan seterusnya. Atau doa dhahabadh dhama'u wabtalatil uruqu wa thabatal ajru insya Allah. Atau juga seperti sahabat Abdullah ibn Amr ibn As, dia punya doa khusus ketika berbuka puasa. Demikian teman-teman yang dimati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini bisa kita amalkan dalam ibadah puasa kita. Untuk itu, yuk terus menata hati, meniti akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.